1 Timotius pasal yang keempat. Ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Itulah sebabnya kita berjerih, payah, dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikian firman Tuhan. Paulus dalam surat pastoralnya kepada Timotius, anak rohaninya, dia terus melatih, mengajar, dan punya target bahwa orang Kristen itu hidupnya benar-benar sungguh-sungguh dan maksimal di hadapan Tuhan. Namun dalam perjalanan kekristenan yang terjadi, ada aliran sesat, ada tantangan, ada pertengkaran, ada hawa nafsu, dunia yang mengingini duniawi, yang semuanya itu bisa mendistract kehidupan orang Kristen, dan akhirnya orang Kristen itu tidak menjadi maksimal. Bahkan ada tahyul, dongeng-dongeng nenek tua, ada berhala, dan lain sebagainya, yang menyebabkan orang Kristen itu menjadi tidak fokus dan tidak maksimal. Tidak mencapai tujuan Allah dalam kehidupannya. Dan Paulus mengajar untuk mengajak Timotius, dia tetap teguh berdiri, dia tetap mengawasi dirinya, awasi ajarannya, bahkan dia jadi teladan. Itulah sebabnya kita berjerih, payah, dan berjuang. Karena apa? Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah, fokus kepada Allah yang hidup, sekalipun ada masalah, sekalipun ada pengajar sesat, sekalipun ada distraction dalam kehidupan manusia, gangguan-gangguan, ya bisa saja masalah-masalah yang terjadi, iklim dan lain sebagainya. Tapi mereka atau diarahkan supaya hidupnya itu tetap fokus, menaruh pengharapan kepada Allah, Juru Selamat semua manusia, dan jalani semua. Nah, saya gambarkan gambaran ini dengan ada orang ya, gambaran orang melihat gunung. Ada yang melihat gunung lalu dia cuma lihat gunung tinggi, ya udahlah di bawah aja, nggak usah naik ke atas. Ada yang dia mau mendaki gunung tapi udah cukuplah di tengah aja lah, nggak usah sampai tinggi. Tapi juga ada orang yang dia terus berjalan sampai di tujuan di atas gunung tersebut. Nah, ini gambarannya yang saya mau arahkan kepada bahasan firman Tuhan. Hidup kita itu maksimal, hidup kita itu sungguh-sungguh, sekalipun dalam pendakian hidup kita itu ada saja hal-hal yang terjadi, tapi jangan pernah jadi orang yang kalah, atau jangan pernah jadi orang yang undur, atau jangan pernah jadi orang yang meninggalkan atau berpaling daripada Tuhan. Tapi justru dia jadi pemenang, dia jadi orang yang bertahan, bahkan menjadi tahan uji. Nah, gambaran di sini ada tipe quitters ya, quitters dan campers dan climbers. Tipenya seperti apa? Tipenya itu tipe quitters. Quitters udah bener ya, Kanona ya. Bahasa Inggrisnya Kanona, yuhu. Posisi tipe ini paling rendah di antara 3 tipe kepribadian yang ada. Mereka yang memiliki tipe kepribadian ini tidak akan pernah mendaki gunung. Melihat gunung itu, mereka melihat udah langsung tinggi banget ya. Karena mereka terpaku pada tingginya gunung dan bukan pada keindahan pemandangan yang akan dilihat ketika mereka berhasil menginjakkan kaki di puncak gunung. Nah, orang-orang ini diibaratkan akan berhenti di tengah proses pendakian, mudah putus asa dan menyerah, dan
tidak optimis. Karena udahlah, nggak usah lah. Tinggi, nggak usah lah. Nanti begini, nanti begitu. Nggak usah lah, nanti ada kerumitan dan lain sebagainya, bisa menjadi alasan dan dia nggak maju. Boro-boro mau maju, udah lihat tantangan juga udah pasti udah nyerah. Mereka cenderung pasif, mereka tidak mampu mencapai puncak gunung dalam kehidupan nyata. Ya kalau puncak gunung lambang kesuksesan ya kalau di dunia. Dan mereka menolak menerima tawaran keberhasilan yang disertai tantangan dan rintangan. Dan para quitters ini cukup puas dengan pemenuhan kebutuhan dasar atau fisiologis saja. Orang yang seperti kelihatannya sederhana, tapi ini akan banyak kehilangan kesempatan berharga dalam kehidupannya. Kita ini punya potensi dibuat Allah luas, tapi kita cuma mau sedikit aja. Padahal Allah punya tujuan-tujuan yang luar biasa dalam hidup kita. Tapi kita ya hanya segitu aja, namanya ya udahlah Bu, segitu aja lah. Ya namanya juga kadang dalam pelayanan sederhana aja lah Bu, namanya juga pelayanan. Justru namanya pelayanan harusnya kita lebih gimana gitu ya. Ciri-ciri tipe ini memilih keluar, menghindari kewajiban, mundur dan berhenti, menolak kesempatan yang diberikan lingkungan, responnya bisa murung, sinis, dan mudah menyalahkan orang lain, serta membenci orang-orang yang lebih maju dan berkembang, sering menggunakan kata-kata yang membatasi diri seperti nggak dapat, tidak mau, mustahil, nggak mungkin, saya tidak mau, saya nggak bisa lah, gitu, dan lain sebagainya. Saya berharap ibu-ibu tidak ada di tipe ini ya. Tipe campers, orang yang memiliki tipe ini adalah pribadi yang merasa cukup dengan apa yang telah dicapai. Dia udah mendaki, namun nggak tinggi, dia udah merasa cukup di tengah aja. Walaupun sebenarnya sadar kalau ia masih mampu mendaki lebih tinggi lagi. Meski tipe campers sedikit lebih baik daripada tipe quitters, kelemahan mereka adalah sangat menyukai zona nyaman dan akan menetap selamanya. Campers atau satisficer dari kata satisfied yang berarti puas dan suffice yang berarti mencukupi. Golongan ini puas hanya dengan mencukupkan diri dan tidak mau mengembangkan diri lagi. Padahal kita punya kreatif, ide-ide kreatif yang Tuhan berikan dalam diri kita, dalam pikiran kita. Tapi kita lebih memilih udahlah gini aja lah, udah cukup. Dalam pendakian, tipe campers adalah orang-orang yang mulai mendaki, tapi nggak lama kemudian mereka berkata sampai di sini saja. Lalu mereka berhenti, lalu mendirikan kemah, beristirahat. Dan dalam kehidupan nyata, tipe ini telah menghadapi beragam kesulitan, namun mereka memilih berhenti meskipun masih berkesempatan untuk berkembang lagi. Nah ini respon juga kita. Apakah kita ketika menghadapi kesulitan kita berespon seperti apa? Udahlah cukuplah. Atau kita justru melihat kesulitan itu sebagai peluang atau tantangan untuk kita punya ketahanan iman lebih maju lagi. Ciri-cirinya cukup senang dengan sesuatu yang telah diusahakan, melepaskan kesempatan untuk maju yang sebenarnya masih dapat dicapai, tidak mau mencari peluang dan lebih merasa puas dengan apa yang sudah diperoleh, lebih menyukai hal-hal yang tidak beresiko tinggi, karena bosan, mereka menghindari cobaan, biasa menggunakan kata-kata, ini cukup bagus, kita hanya perlu sampai di sini aja, nyamannya sih kayak gini aja, dan lain sebagainya. Tipe yang ketiga itu kepribadian climbers. Ini orang yang sudah mendaki dia tidak hanya sampai berkemah di tengah jalan, tapi dia mendaki lagi. Dia mau lihat sampai ke puncak, bahkan dia mau menikmati pemandangan indah di puncak. Walaupun jalannya sulit. Ini tipe pejuang sejati. Tidak peduli sebesar apapun kesulitan yang datang, climbers tidak dikendalikan oleh lingkungan, tetapi dengan berbagai kreativitasnya, mereka berusaha mengendalikan lingkungan. Climbers selalu memikirkan beragam alternatif permasalahan dan menganggap kesulitan dan rintangan yang ada justru menjadi peluang untuk lebih maju,
berkembang dengan merasakan dan belajar dari hal itu. Melihat masalah itu menjadi, oh ini apa lagi ya Tuhan? Oh apa Tuhan mau bicara apa lagi ya? Jadi melihatnya tidak negatif, tapi melihatnya itu positif. Karena kita adalah orang-orang berdoa, kita orang-orang yang, saya yakin kita orang-orang yang tekun dengan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua dalam perhatian Tuhan, dan kita nggak mudah nyerah. Karena janji Tuhan itu pasti, dan Tuhan kasih hikmat untuk kita bikin apa, untuk kita lakukan apa, untuk kita menangkap pesan Tuhan itu apa. Dan tipe climbers ini diibaratkan pendaki yang terus maju, terus mendaki walaupun angin, batu, debu, bisa jadi jatuh ke bawah, mendaki lagi, dan lain sebagainya yang menghambat. Bisa saja. Kehidupan kekristenan kita pun nggak selamanya mulus. Ada aja masalah. Masalah A belum selesai, masalah B. Masalah B belum selesai, masalah C. Kita dihadapkan dengan berbagai tantangan. Dan apakah kita itu hanya menjadi orang yang udahlah segini aja lah, atau pesimis, atau kita orang yang cukup dengan sebuah keadaan yang penting udah sampai di sini, atau kita justru terus mendaki walaupun banyak pergumulan. Ciri-ciri ini pemikir yang selalu memikirkan peluang dan peluang, selalu siap menghadapi tantangan, percaya diri, memahami tujuan hidupnya, mereka tidak menyesali ketidakberhasilan, justru itu menjadi cambuk untuk lebih maju lagi, dapat diandalkan untuk membuat suatu perubahan. Biasa menggunakan kata-kata selalu ada jalan. Selalu ada jalan. Dan kalau nyanyi, dia selalu nyanyikan lagu, dia buka jalan saat tiada jalan. Kata-kata yang ayo kita kerjakan. Atau ayo sekarang saatnya kita bertindak. Jadi ada kata-kata yang ke depan, ada kata-kata yang maju. Bukan kata-kata yang menyesali. Ya gimana ya? Wah mestinya enggak gini ya. Bukan seperti itu. Tapi dia terus melihat semua sebagai kesempatan untuk maju. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 10. Di situ dikatakan Paulus salah satu daripada orang yang mengalami ketahanannya sampai di tingkat yang luar biasa ya. Dalam segala hal kami ditindas. Ini udah ditindas nih. Namun tidak terjepit, masih aja ada untungnya ya. Kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saya suka belajar memang dari Paulus ya, karena Paulus ini orang yang udah di penjara di bawah tanah, dia tetap bilang bersukacitalah senantiasa. Aduh, kita mungkin udah menjerit, tapi dia orang yang selalu berpositif di tengah situasi yang buruk. Bahkan dia punya seperti khotbahnya Ibu Grace ya, 2 minggu lalu, mengucap syukur dalam segala hal. Kita diajak untuk mengucap syukur justru bukan pada saat ulang tahun, justru waktu situasi-situasi sulit, situasi-situasi yang tidak mengenakan, kita mengucap syukur. Nah, Paulus udah levelnya udah di sana. Udah ditindas, dia bilang, nggak apa-apa, nggak kejepit ini. Udah habis akal, nggak apa-apa, kami nggak putus asa. Nah, gimana kita bisa belajar respon sampai di udah nggak enak, tapi kita tetap berkata positif. Kita masih melihat ada Tuhan di ruang krisis kita. Kita masih melihat ya udah nggak apa-apa, Tuhan pelihara, janji Tuhan pasti loh gitu. Kita tidak menggunakan kata-kata yang negatif yang membuat kita menjadi nyeri atau membuat kita menjadi pilu, tapi kita menggunakan kata-kata iman, firman Tuhan yang mana kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam kita. Kuasa Roh Kudus itu nggak hanya bekerja di luar, dia bekerja di dalam kita, dia bekerja dari dalam, bahkan bukan hanya bekerja dari dalam, tapi dia menunjukkan juga kekuatan iman yang kita miliki.
Kalau kita orang-orang yang percaya Roh Kudus, percayalah bahwa Roh Kudus itu bekerja, bergerak dari dalam hidup kita. Matius 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Murid-murid takut ngelihat alam yang udah bergejolak, wah mati kami. Tapi Yesus ingatkan lagi, situasi negatif itu jangan takut. Matius 17 ayat 17, maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Itu waktu itu sedang bergumul ya untuk seorang anak dan mereka merasa gak percaya diri, mereka jadi takut dan lain sebagainya. Padahal kuasa itu ada pada mereka. Jadi Yesus menginginkan supaya kita jangan langsung, "Duh gak bisa Tuhan, udah bertahun-tahun jadi Kristen loh. Kita makan firman Tuhan, kita hidup dalam iman, kesaksian, mujizat terjadi berulang-ulang. Seharusnya kita udah di levelnya Paulus ya. Sekalipun kami ditindas, tapi kami tidak terjepit. Sekalipun kami, apa tadi dia bilang? Habis akal, namun tidak putus asa. Sekalipun dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Dia selalu ada motivasi-motivasi kekekalan. Matius 26 ayat 39. Waktu itu Yesus, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur dan berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Udah di situasi yang paling gak enak. Situasi yang paling, udah di titik yang udah mau ke titik nol. Yesus masih mengingatkan untuk berjaga-jagalah. Artinya apa ya? Kita memang maksimal, tapi kita juga harus punya kekuatan untuk terus juga berjalan. Nah, dalam bagian kupasan ayat-ayat tadi dan juga bagaimana teladan Yesus bahkan sampai di kayu salib, udah berdarah-darah, udah dehidrasi, udah nyerinya itu udah berapa kali ya, udah nyeri banget gitu. Tapi dia cuma satu perkataan yang keluar dalam perkataan pertamanya, positif banget. "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kalau kita ngomong pengampunan, kita lagi duduk belajar Alkitab, kita lagi duduk di gereja, kita lagi baca saat teduh. Tapi waktu Yesus ngomong pengampunan, dia sedang digantung di antara langit dan bumi. Dia sedang dehidrasi, dia sedang sakit badannya, dia sedang luka, dia sedang memar, dia sedang ditusuk, ditombak, darah keluar, dia sedang nyeri. Bukan hanya tubuhnya lagi yang dia tapi bagaimana keberdosaan manusia, kejahatan manusia itu. Dia cuma bilang, "Ya Bapa, jikalau sekiranya ya Bapa ampunilah mereka." Terus dia masih ngomong, sebab mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat gitu. Seolah-olah tuh dia mau membela keadaan itu di hadapan Bapaknya. Dia masih tidak ingin murka itu dinyatakan gitu loh. Dia ingin masih tetap ada di situ. Itulah Yesus yang menjadi juga teladan. Paulus menjadi punya sikap karena Yesus yang dia lihat dalam kehidupannya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita terus berjuang dan berjerih payah
untuk kehidupan kekristenan kita. Memang kita bisa jatuh bangun, ya karena segala hal, karena ya bisa tantangan, bisa segala macam yang bisa datang ke kita, kita bisa berespon yang dipengaruhi ya, kekhawatiran, ketakutan, problem diri, problem emosi, apa saja bisa terjadi di kita. Tapi ingat, jalan kita itu masih mendaki. Jangan berhenti dan jangan biarkan problem-problem itu menggerogoti iman kita, lalu kita nggak sampai di pendakian kita. Jangan berhenti, udahlah di sini aja Bu. Jangan, kita masih jalan terus. Selama umur kita masih dikasih Tuhan, kita masih jalan terus. Kita masih terus berkarya, kita masih terus dipakai Tuhan. Kita masih urus tanggung jawab kita. Selama kita masih diberi napas kehidupan. Saya kasih video ya buat kita. Gambaran ini gambaran seekor beruang yang dia terus berusaha untuk bisa luput dari kondisi yang berbahaya.
Ya, beruang itu terus berjuang, dia menghadapi serangan, dia menghadapi patahnya pohon, dia menghadapi arus, dia melawan arus. Yaitu gambaran dia terus berjuang sampai di mana dia berhadapan langsung sama masalah oleh eh, binatang yang menyerang dia itu. Dia sudah berhadapan, bahkan dia sudah dicakar sampai dia mengeluarkan teriakannya. Justru di ruang krisis itu ada ibunya datang. Ya, gambaran dari ilustrasi itu adalah bertahanlah, berjuanglah. Jerih lelah kita itu nggak pernah sia-sia. Mungkin kita sedang tidak sabar, kita sedang mengeluh, nggak berubah dan lain sebagainya. Kita banyak menghadapi pergumulan nggak habis-habis, tapi teruslah berjalan, teruslah mendaki. Dan kita berhadapan sama bahaya atau krisis, ingatlah di situ ada Yesus. Di ruang-ruang krisis kita itu ada Yesus. Yesus tidak hanya ada di ruang-ruang sukacita kita, dia juga ada di ruang krisis kita. Dia ada, dia menolong, dia memelihara, pemeliharaan dan penjagaannya itu sempurna dalam hidup kita gitu. Jadi terus berjuang. Terus berjuang bukan hanya soal pergumulan-pergumulan di hidup kita, tapi ingat juga pergumulan-pergumulan kita itu bicara juga perjuangan iman kita. Kita tidak hanya berjuang untuk sesuatu yang hari ini dan habis, tapi kita juga sedang dilatih imannya. Dilatih imannya untuk kekekalan kita. Upah kita besar di sorga. Jadi terus berjalan, terus berjuang, terus berjerih lelah dengan menaruh pengharapan kita kepada Allah. Karena kita terus harus hidup maksimal dalam iman kita kepada Allah. Apa tanggung jawab kita? Jalan terus. Apa pergumulan kita? Jalan terus. Dalam tanggung jawab, dalam kehidupan kita pingin iman kita bertumbuh, ada aja yang ganggu hidup kita, ada aja masalah. Masalah keuangan, masalah relasi, masalah penyakit, masalah orang-orang yang ada di lingkungan kita dan lain sebagainya. Bisa saja terjadi, tapi jangan berhenti. Jalan terus, jalan terus. Karena Allah menuntun kita, Allah memimpin kita. Terus naik, mendaki, menjadi orang yang tipe climbers. Terus berdoa, terus lakukan yang baik, terus taat pada firman, terus lakukan kebenaran, terus menyembah kepada Allah, dan teruslah berjalan menjadi orang-orang yang kuat dalam Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kita dengar, dia teruji terus dalam kehidupan kita masing-masing. Saya percaya kita semua juga mengalami Tuhan, dan saya percaya kita juga semua menjadi orang-orang yang menang. Masing-masing kita beda, pergumulan kita masing-masing beda, nggak ada yang sama, berbeda semuanya. Tapi saya percaya juga kita punya ending, kita punya kesaksian dari semua peristiwa yang ada di hidup kita. Jadilah wanita yang kuat dalam Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, karena hidupnya Allah ada dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa, namun kita nyanyi dulu satu lagu. Silakan Des. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku